One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas tentang Thomas Partey ya. Jadi teman-teman yang sudah lihat thumbnail ya, yang nggak klik ke sini pasti udah tahu saya mau ngomongin tentang Thomas Partey. Salah satu pemain yang menurut saya menjadi pemain terbaik Arsenal ya musim ini. Dan menurut saya bahkan bukan hanya pemain terbaik Arsenal musim ini. Saya bahkan berani bilang bahwa dia adalah salah satu defensive midfield terbaik Eropa musim ini. Pertanyaannya, kenapa dengan performa dia yang begitu bagus, permainan dia yang menawan, kenapa sampai saat ini kok masih belum mendapat tawaran perpanjangan kontrak, berbeda dengan pemain-pemain Arsenal lain yang ya begitu dia main bagus langsung mendapat penawaran perpanjangan kontrak. Apakah ada hubungannya dengan rekor cedera dia atau ada masalah lain? Sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya mau ngomong dulu bahwa kita akan ngomong tentang hal-hal yang sensitif ya di sini. Jadi peringatan aja, ini kita akan ada membahas tentang ya kekerasan seksual ya. Dan bagaimana ini hubungannya dengan Thomas Partey gitu, juga dengan Arsenal dan mungkin dengan EPL secara umum gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sensitif ya, saya peringatkan dulu ya ini di awal. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu juga channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan ya, saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh yuk diklik tombol subscribe-nya, lalu juga dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube ya. Ya, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung masuk ya ke pembahasan kita tentang Thomas Partey. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang banyak sekali saya lihat di forum-forum fans Arsenal ya. Ada apa ini dengan Thomas Partey? Salah satu pemain terbaik Arsenal musim ini yang kontraknya nanti Juni ini ya akan habis. Dan Arsenal akan melepasnya begitu saja tanpa melakukan negosiasi kontrak, bahkan tidak mencoba melakukan negosiasi kontrak. Jadi ada apa gitu ya? Kita lihat, saya sendiri ya pernah melakukan pembahasan tentang hal ini di September 2024 yang lalu setelah jendela transfer ditutup, di mana Arsenal mencoba untuk menjual Thomas Partey di jendela transfer awal musim ini ya. Di tahun 2024, musim panas 2024, Arsenal mencoba menjual Thomas Partey, dan itu di situ banyak yang mempertanyakan. Kenapa? Karena di akhir musim lalu gitu kan, Thomas Partey sendiri juga sudah bermain bagus gitu ya. Jadi di akhir musim 23-24 Thomas Partey bermain bagus dan berlanjut ke musim ini. Jadi banyak yang mempertanyakan kenapa Thomas Partey kok mau dijual. Walaupun akhirnya tidak jadi dijual. Kalau dari saya, alasannya tidak jadi dijual karena memang tidak menemukan pemain pengganti yang sepadan. Jadi masih digunakan karena belum menemukan defensive midfield yang cocok untuk menggantikan Thomas Partey. Ya, dan di video ini saya mengatakan bahwa kenapa Thomas Partey mau dijual itu karena alasannya yang saya sebutkan adalah rekor cedera. Kalau teman-teman lihat ya, di di musim 2022-23 lalu 23-24, jadi di dua musim itu ya, musim 22-23 dan 23-24, teman-teman bisa cek Thomas Partey itu tidak bisa mengikuti 50% lebih pertandingan yang tersedia karena dia mengalami cedera. Bahkan dia ini satu-satunya pemain yang kalau dipanggil timnas, kalau dalam hal ini timnas Ghana ya, selalu diikuti oleh dua orang tim medis dari Arsenal. Ini satu-satunya pemain Arsenal yang kalau dipanggil timnas harus ada dua orang tim medis yang ikut dia dari Arsenal gitu. Jadi separah itu ya, saking rentan cederanya sampai tiap kali dia dipanggil timnas Ghana, dua staf medis Arsenal harus selalu ngikut gitu. Nah, ini memang alasan yang saya buat di video ini. Saya bilang ini adalah karena rekor cedera yang kalau kita lihat semakin kesini, saya kok semakin nggak
percaya Arsenal mau melepas Thomas Partey ini karena alasan cedera. Bahkan beberapa kali musim ini pun dari fans yang tanya ke saya, kenapa kok Thomas Partey nggak diperpanjang kontraknya? Saya selalu bilang bahwa alasannya alasan cedera, gitu ya. Nah ini jadi satu hal yang menurut saya semakin kesini saya kok semakin nggak percaya alasannya ini karena cedera. Pasti ada alasan yang lain gitu. Nah ini ya tadi apa masalahnya? Orangnya mainnya bagus, orangnya juga kayaknya nggak keberatan untuk perpanjangan kontrak ya. Beberapa kali saya lihat dari kubunya Thomas Partey, dari agent atau bahkan dari teman-teman atau circle-nya dia gitu ya, yang selalu bilang Arsenal kok nggak perpanjang kontrak gitu ya. Jadi sebenarnya mengindikasikan bahwa si pemain ya kalau ada perpanjangan kontrak dari Arsenal nggak apa ya, nggak keberatan. Dan berbeda seperti Kieran Tierney yang di Januari kemarin kan, yang kontraknya dia juga habis kan Juni ini. Tierney sudah melakukan negosiasi prakontrak, Thomas Partey belum ya. Kieran Tierney itu kan melakukan negosiasi prakontrak dengan Celtics, Thomas Partey ini belum melakukan negosiasi prakontrak dengan klub manapun. Dikabarkan yang tertarik ini ada Barcelona dan Juventus ya. Nah ini, dan orangnya kayaknya kalau dari saya nggak niko-niko minta gaji gede juga, karena tidak ada apa ya pemberitaan tentang masalah dari sisi gaji gitu. Jadi kenapa Arsenal nggak perpanjang? Mainnya bagus, musim ini juga nggak ada rekor cedera yang berarti gitu ya. Jadi ada apa gitu. Nah ini banyak yang bertanya-tanya dan mungkin saya menemukan sedikit penjelasan. Pertama, ini ada beberapa gosip dulu yang beredar ya. Ada yang bilang bahwa Arsenal lagi nunggu waktu yang tepat. Ada yang bilang juga Arsenal mau Thomas Partey ini potong gaji kalau mau perpanjang kontrak. Tapi semua rumor ini tidak berdasar dan saya nggak ketemu sumber yang valid yang mengatakan hal ini. Semua sumbernya itu selalu dari sumber yang menurut saya pribadi gak valid untuk gosip seperti ini. Yang terakhir, pada saat saya rekaman ini setelah konferensi persnya Mikel Arteta ya, untuk pertandingan Ipswich. Jadi konferensi pers pra pertandingan sebelum pertandingan Ipswich melawan Arsenal. Ini Arteta juga ditanya, dan sebenarnya bukan hanya di konferensi pers ini Arteta ditanya, beberapa kali ya. Arteta ini ditanya oleh pers, kenapa kok Arteta belum memperpanjang kontraknya Thomas Partey. Arsenal kenapa belum memperpanjang kontraknya Thomas Partey? Dan di konferensi pers kali ini Arteta menjawab bahwa itu diurus Andrea Berta. Ya ini mungkin bukan terjemahan langsung ya, tapi secara konteks yang dikatakan Arsenal adalah yang dikatakan Arteta adalah ini sedang diurus oleh Andrea Berta dan Arsenal, yang pastinya kita sudah tahu arahan kita mau kemana. Arsenal sebagai klub juga sudah tahu arahan kita mau kemana gitu. Jadi ya kalau mau dibilang sebenarnya itu jawaban yang politis banget lah dari Arteta, jawaban aman. Intinya untuk perpanjangan kontrak ini bukan urusan gua, itu urusannya Andrea Berta gitu ya. Jadi tanyanya ke dia lah gitu. Secara singkat sebenarnya itu yang mau dia ngomong, tapi ya jawaban politisnya seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya ya dari jawaban Arteta ini kita juga tidak dapat gambaran kenapa sih Arsenal masih belum memperpanjang kontraknya Thomas Partey. Ada apa sebenarnya? Nah ini saya sedikit melakukan penggalian. Ini saya mungkin mendapatkan satu penjelasan yang memungkinkan gitu ya. Yang tadi saya sebut di awal ya. Ini untuk masalah sensitif. Jadi sekali lagi saya kasih peringatan kepada teman-teman. Ini saya ngomong tentang hal yang sensitif. Dan saya juga mencoba menggunakan kata-kata yang lebih sopan ya, sehingga tidak kena peringatan dari YouTube. Ini ada satu tuduhan ruda paksa ya dari beberapa wanita kepada Thomas Partey. Yang pertama ini adalah dari seorang model Maroko yang katanya ya, ini sekali lagi ini semua hanya gosip. Katanya ini yang membuat Thomas Partey menjadi mualaf gitu ya, dimana dia lalu melakukan tuduhan
bahwa Thomas Partey melakukan ruda paksa. eh, Ya, dan ini tuduhan pertama. Ini pertama, jadi masih ada yang lain. Jadi ini setelah saya gali-gali beritanya, kabarnya sih ini lebih kepada dipacarin tapi nggak dinikahin. Ya, jadi udah dipacarin tapi nggak dinikahin, lalu dia melakukan tuduhan ruda paksa ini kepada Thomas Partey. Lalu berikutnya ada lagi, karena tadi saya bilang ini yang pertama, ada yang kedua ya, ini yang mengatakan bahwa diajak party ke Ibiza, diajak party oleh Partey diajak pesta oleh Thomas Partey ke Ibiza, lalu ya dilakukan di sana, dan dia juga menuduh bahwa Thomas Partey ini melakukan hal ini kepada banyak wanita gitu ya. Ya ini juga dari saya, setelah saya lakukan penggalian sedikit, tidak terbukti juga gitu ya. Lalu muncul yang tidak waktu yang lama, muncul ini tuduhan ketiga ya, walaupun di tuduhan yang ketiga ini namanya tidak disebutkan siapa, hanya disebut sebagai seorang pesepak bola Premier League yang bermain untuk tim besar gitu. Tapi karena ada ketiganya, tuduhan ketiga, langsung ini orang mengarahkan kepada Thomas Partey, karena pada waktu yang sama sudah ada dua tuduhan sebelumnya yang muncul gitu ya. Jadi ini ya satu hal yang sangat memprihatinkan, satu hal yang perlu di satu hal yang menurut saya sangat miris gitu ya, sampai ada 3 tuduhan. Nah, masalah dari ya kekerasan ini ya, model seperti ini selalu menempel pada orang yang dituduh apakah bersalah atau tidak. Tapi pada saat yang sama juga ini adalah hal yang sangat sulit untuk dibuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, kenapa? Karena di sepak bola gitu, ini adalah industri yang uangnya sangat besar. Para pemain-pemain ini adalah orang-orang kaya, bukan hanya kita hitung dari standar Indonesia ya. Bahkan untuk standar Inggris pun ini orang-orang yang sangat-sangat kaya. Jadi orang-orang seperti ini mereka memang punya kekuatan uang untuk menutup-nutupi kasus seperti ini. Bahkan saya berani bilang kasus Thomas Partey ini sangat ditutupi. Ya, amat sangat ditutupi. Bahkan teman-teman pun tidak ada yang tahu. Kan saya yakin teman-teman di sini hanya sedikit yang pernah dengar hal ini tentang Thomas Partey. Saya sendiri pernah membaca hal ini sekitar 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak terlalu ambil pusing. Kenapa? Karena ya nggak blow up gitu. Jadi buat saya juga, saya baca saya langsung lupa. Dan saya yakin juga teman-teman di sini banyak yang tidak tahu tentang kasus-kasus ini terhadap pada Thomas Partey. Karena memang ini ditutupi oleh Arsenalnya juga. Ya, sekali lagi, ini secara hukum saya ngomong secara legal ini tidak terbukti. Tapi pada saat yang sama, hal seperti ini untuk penutupannya dilakukan oleh pihak-pihak yang berduit ini sangat mudah dilakukan. Ya, tapi di sisi lain banyak juga memang wanita-wanita yang memanfaatkan pesepak bola seperti mereka ini, lalu melakukan tuduhan tidak berdasar gitu ya. Ya, kita lihat kepada Ronaldo berapa kali, kepada Messi berapa kali ya. Untuk orang sebutkanlah ya, pokoknya pesepak bola yang punya nama. Hal seperti ini adalah hal yang sering kali terjadi gitu ya, tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari wanita-wanita yang mencoba mencari keuntungan sesaat gitu ya, mencari uang dengan mudah dengan melakukan tuduhan-tuduhan seperti ini. Jadi ya ini 2 hal yang sangat sulit dibuktikan, karena tadi sekali lagi yang punya duit dapat dengan mudah menutup-nutupi, di sisi lain ya banyak juga yang mencoba mencari uang mudah dengan melakukan tuduhan-tuduhan seperti ini. Hal yang sangat sulit untuk dicari siapa yang benar. Terutama bagi, sebentar ya saya pause dulu, terutama bagi kita fans yang
ya tidak terlibat secara langsung. Jadi sebagai fans kita hanya bisa mengikuti berita yang ada, dan dari berita yang ada ini sangat mudah dimanipulasi gitu ya. Masalah lain yang saya lihat ini adalah berarti Thomas Partey sendiri tidak bisa menjaga diri. Walaupun ada 3 tuduhan yang sampai saat ini sepertinya tidak nempel ya, jadi terbukti bahwa Thomas Partey tidak bersalah. Tapi yang jadi masalah bagi saya adalah sampai bisa ada 3 tuduhan. Artinya apa? Artinya Thomas Partey tidak bisa jaga diri. Saya yakin untuk pesepak bola modern zaman ini pasti juga sudah diberikan tuntunan-tuntunan gimana untuk agar tidak sampai terjadi tuduhan-tuduhan aneh-aneh seperti ini. Yang pertama ya pasti jangan lakukan, tapi juga kalaupun ada ngedate atau pacaran, ya pasti juga ada tuntunan-tuntunannya gimana jangan sampai ini menjadi satu tuduhan yang aneh-aneh gitu ya. Dan karena sampai ada 3 tuduhan seperti ini yang walaupun akhirnya terbukti tidak bersalah secara hukum, bahwa sampai ada 3 tuduhan yang kalau menurut saya ada dasarnya ya, maksudnya karena pernah pacaran, maksudnya secara fisik mereka memang pernah berdua gitu ya, jadi hubungannya memang ada gitu. Jadi artinya di sini kalau menurut saya Thomas Partey-nya sendiri tidak bisa jaga diri, ya tidak bisa melakukan penjagaan diri terhadap kondisi semacam ini gitu. Dan kita tahu bahwa Arteta ini seorang yang sangat disiplin ya, dia seorang disipliner. Jadi mungkin dari kasus ini, walaupun kita anggap ya, sekali lagi ini saya melakukan anggapan aja. Kalau memang bersalah, berarti ini memang Arsenal mau menyingkirkan dia secara diam-diam. Udah, lu nggak karena lu kayak gini, lu nggak usah ikut-ikutan Arsenal lagi lah gitu ya, ribet kita nanti, dah lu out gitu. Kalau memang bersalah, kalau tidak bersalah, menurut saya Arteta mungkin nggak suka dengan lu nih ya, orang suka party bikin gampang dituduh, nggak, lu nanti bikin masalah di Arsenal karena hal-hal seperti ini bisa nempel juga ke klubnya gitu ya. Jadi ada bersalah atau tidak bersalah, menurut saya ini satu hal yang mengindikasikan bahwa Thomas Partey tidak bisa melakukan tidak bisa jaga diri gitu loh ya. Nah, kita juga harus berkaca ya. Ini harus melihat bahwa Arsenal ini bukan hanya sebuah klub ya, tapi sebuah brand. Jadi brand ini harus melindungi juga nama brandnya. Tadi seperti saya bilang, bersalah atau tidak bersalah, ada indikasi bahwa Thomas Partey ini tidak bisa jaga diri. Dan ini harus berkaca juga pada 2 kasus di Manchester United ya, Greenwood dan Anthony gitu kan, Mason Greenwood dan Anthony, dimana dengan 2 kasus yang ini yang blow up ya di media, itu berpengaruh juga terhadap Manchester United-nya ya. Banyak fans wanita yang lalu menuduh ini tim Manchester United ini mendukung pemain-pemain yang tidak bermoral, bla bla bla. Jadi sebagai brand Manchester United sempat terluka karena kasus semacam ini pada 2 orang pemainnya yang blow up ke media gitu ya. Jadi menurut saya Arsenal mungkin merasa sebelum sampai kasus ini blow up di media dan kita masih bisa menutupi dengan baik, ya sudah dilepaskan aja diam-diam. Ya dalam kasus ini tidak perpanjang kontrak gitu kan. Dan memang tidak ada penjelasan yang tidak ada penjelasan yang memadai lah kenapa Arsenal tidak memperpanjang kontrak, apakah rekor cedera atau apa, ini memang tidak diumumkan kepada media. Jadi Arsenal memang benar-benar menutup hal ini di diam-diam. Ya udah, Thomas Partey out gitu. Nah, dari teman-teman sendiri gimana nih ya? Jadi ini saya sudahi ya, jadi maksudnya ini penutup kita. Apakah penjelasan saya tadi menjadi penjelasan yang
memungkinkan, apakah penjelasan yang memberi penjelasan kepada teman-teman gitu kan, apakah menjelaskan lah kenapa Thomas Partey tidak diperpanjang kontraknya. Ya, ini satu insight aja, satu penjelasan lain ya kepada teman-teman, dan mungkin yang menurut saya ini ya, kalau dari saya pribadi ini mungkin hal yang coba di agar jangan sampai blow up di media gitu loh. Tapi pada saat yang sama ini juga menjadi tanda tanya kepada fans kan. Kenapa sih Thomas Partey nggak diperpanjang kontraknya? Ya, ini menurut kalian gimana? Apakah yang dilakukan Arsenal ini sudah benar atau tidak ya? Menutup-nutupi kasus seperti ini apakah hal yang benar atau tidak? Atau kalau memang tidak bersalah ya harusnya diperpanjang aja gitu kan. Menurut kalian gimana? Saya tanya kepada teman-teman sekalian ya, ini silahkan tulis pendapat kalian tentang hal ini. Menurut kalian gimana? Apa Thomas Partey ini gimana gitu ya? Bersalah atau tidak? Apakah dengan kondisi dia yang apakah bersalah atau tidak? Apakah tetap sebaiknya harus diperpanjang kontraknya? Silahkan tulis pendapat teman-teman. Tulis unek-unek teman-teman lah ini tentang Thomas Partey ini ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dari saya sih itu aja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai selesai ini ya, 20 menit lebih video saya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga kepada para member yang membuat video ini bisa terjadi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.